turut prihatin sih, tapi mudah-mudahan bukan azab. Tapi aku agak sedikit kecewa juga ya, karena kenapa cari dokternya di Singapura, kan dokter di Singapura banyak kan non-muslim kan. Sedangkan kan dokter di Indonesia kan banyak yang pinter ngaji. Kan kalau katanya kan kemarin pilih pemimpin aja yang bagusnya itu yang pintar ngaji salah satunya. Ya berarti kan kalau pilih dokter juga salah satunya juga yang pintar ngaji dong. Karena kan dokter di Singapura kata-kata kan non-muslim. Dokter, melihat penyakitnya itu memang di Indonesia sudah mumpuni untuk mengobati atau bagaimana, Dok? Sangat memumpuni, sangat memumpuni. Itu penyakit yang menurutku bisa diobatin di Indonesia. Dokter Indonesia juga jago-jago pintar-pintar. Nah, kira-kira menurut dokternya, dokter, kenapa Karput memilih untuk pengobatannya di Singapura, Dok? Nah itu tanya dengan dia. Sekali lagi aku bilang kan dokter Singapura kata-kata kan non-muslim. Dok, selain membahas soal yang non-muslimnya itu, karena kan dengan ucapan dari sampingnya sendiri gitu ya. Tapi kalau dari segi medis memang ada pengobatan yang nggak bisa gitu dilakukan oleh seorang muslim gitu. Adakah pengobatan untuk khususnya dari skincare atau apa? Mungkin kandungannya atau bagaimana? Mungkin ada nggak sih, Dok? Oh nggak tahu aku, itu mungkin dikerjakan oleh dokter yang bersangkutan lah kan ya. Dokter yang spesialisnya di bidang tersebut ya. Yang meriksa juga mungkin yang bisa. Tapi dari di dunia kecantikan mungkin ada nggak sih, Dok? Sebenarnya baik dimanapun di Singapura maupun di Indonesia itu pasti bisa diobatin sih. Diperiksa dulu labnya lengkap, periksa darahnya lengkap, mungkin bisa diperiksa ke labnya juga bagian di keropengnya, bisa diperiksa semuanya sih menurutku. Cuma sekali lagi aku bilang ya, mungkin bagi siapapun yang berobat di Singapura kan nggak ada masalah. Kan banyak ya, aku juga pernah berobat di Singapura juga, nggak ada masalah tentang Singapura. Bukan masalah berobat di Singapura di Indonesia. Semua orang punya hak untuk berobat di mana aja kayak gitu, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Cuma kan beliau kemarin ngomong, katanya pilih pemimpin harus yang pintar ngaji. Itu kan yang jadi masalah oleh netizen kan. Yang kemarin dia ngomong harus pilih pemimpin itu harus yang pintar ngaji, dia bilang ya. Kan kita kan bingung, masa pilih presiden aja katanya bisa pintar ngaji, tapi pilih dokter non-muslim gitu. Dokter kan di saat dulu yang hebohnya karena dokter memberitahu informasi bahwa ada kandungan dari skincare yang berbahaya gitu. Nah, untuk sakitnya sekarang apakah mungkin karena salah satu zat bahaya yang dahulu pernah dokter bilang atau bagaimana? Bisa jadi juga karena penggunaan dulu pernah pakai skincare abal-abal, pernah pakai merkuri, pernah pakai hidroquinone jangka panjang kan, pernah salah satu brandnya juga pernah ya, jadi bisa jadi aja, bisa jadi. Kira-kira berapa persen kemungkinannya, dokter? Semua bisa jadi, karena aku nggak meriksa, jadi aku nggak bisa ngomong. Kayak tadi aku bilang, jadi korban skincare yang dulu juga bisa. Oke, tapi lebih signifikannya secara kedokteran sendiri apa sih, Dok? Ada 3 kemungkinan ya, yang besar ya. Mungkin tambah skincare tadi yang keempat ya. Yang pertama bisa jadi herpes ya. Herpes juga menyerupai itu bentuknya ya. Herpes disebabkan oleh virus, infeksi menular seksual. Yang kedua, ini bisa jadi karena Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome itu alergi obat biasanya ya, alergi obat. Dan kalau misalnya iya, bisa jadi ini masih tahap awal dan bisa jadi lebih parah. Yang ketiga bisa jadi autoimun. Autoimun juga nggak jelas penyebabnya apa, penyakitnya apa juga nggak jelas ya. Jadi kalau diperiksa itu nggak ketemu apa-apa, itu autoimun. Yang keempat bisa jadi juga karena pakai skincare abal-abal ya. Kan kita nggak tahu, hanya di wajah atau di badan juga, di tangan juga gitu. Khususnya di Indonesia sendiri memang sering terjadi kah? Apa baru pertama kali ini juga yang sering lah, ini bukan penyakit langka kok. Empat-empatnya sering terjadi. Makanya saya speak up terus, terutama yang ini ya. Makanya sempat kemarin kan adu argumen panjang selama bertahun-tahun ya. Karena kan skincare abal-abal banyak banget korbannya. Nah, dokter kan juga kemarin tuh sempat komen yang kayak ambil aja hikmahnya gitu. Itu kenapa tuh, dokter? Iya. Ya kan benar ya, ambil aja hikmahnya ya. Ambil aja, segala sesuatu kan kita harus ambil hikmahnya. Dapat sakit, dapat rezeki, dapat apapun itu kita harus ambil hikmahnya. Mungkin bisa jadikan ini adalah teguran, bisa jadi ini adalah ujian, bisa jadi ini adalah apa gitu kan ya, buat kita berkaca diri, introspeksi diri, ya ambil hikmahnya aja gitu. Dok, itu bisa jadi karena sakit medis terus ketimpangan dengan mungkin yang tadi dokter sebutkan azab, itu bisa jadi kayak gitu nggak sih, Dok, dengan kasus Kayak sinetron ya, kayak sinetron Indonesia ya, jadi ya salah kelompok dikoi, ada trend TV di sini. Kayak sinetron ya. Tapi banyak netizen juga kan bilang ini penyakit ain, bisa jadi katanya penyakit ain. Tapi apapun itu yang terjadi,
ambil jadi pelajaran saja. Kalau ada yang ngomong dengan saya, dokter kemarin posting nggak memaafkan atau kayak senang, sebenarnya aku nggak senang sih. Siapa sih senang dalam penderitaan orang lain? Tapi kalian juga harus tahu bahwa hatiku juga terluka. Aku 2 tahun punya perkara hukum dengan dia dan itu nggak ringan. Bahkan aku sempat di penjara, aku sempat ditangkap, dibawa dari Palembang ke Jakarta, disiksa bertahun-tahun sampai akhirnya aku menang pra peradilan, no debat lagi, aku dikriminalisasi. Jadi kayak benar-benar aku dicelakain selama 2 tahun kayak gitu. Dan satu pun kata maafnya nggak ada. Datang minta maaf pun enggak kayak gitu. Sedang kriminalisasi, datang minta maaf pun juga enggak gitu kan. Jadi wajar dong aku terluka, wajar dong aku bilang aku nggak memaafkan ya. Dalam hatiku jangankan nggak memaafkan, dia minta maaf aja kagak. Ya adalah, aku juga manusia biasa. Kalau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni, aku bukan Tuhan. Jadi aku ya ada kayak berdoa juga. Ada hukum di atas hukum di Indonesia. Ya, yaitu hukum Tuhan. Siapa yang berbuat pasti ada balasannya dari Tuhan. Berarti bisa dikatakan indikasi ini Mudah-mudahan bukan, Mas. Oke. Ya, mudah-mudahan bukan. Aku berdoa mudah-mudahan bukan, mudah-mudahan cepat sembuh juga. Boleh nggak sih doain cepat sembuh? Yalah, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi ke dokter di Indonesia aja, dokter Indonesia banyak yang pintar kok, pintar-pintar ngaji semuanya. Oke, thank you. Oke, sip. Terima kasih, Dok. Apa-apa.